Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kita bahas tentang array pada Delphi. Nah, di sini ada agenda pembahasan yang akan dibahas di hari ini. Itu ada definisi array, ada array 1 dimensi, array 2 dimensi. Di sini ada definisi array. Array adalah struktur data yang terdiri atas banyak variabel yang memiliki tipe data yang sama, di mana masing-masing variabel itu memiliki elemen yang punya data indeks kayak gitu atau nilai indeks. Nah, misal ada A itu merupakan sebuah array dan tipe datanya itu integer, lalu nilainya itu adalah 100, 200, 300, 400 sampai 500 gitu. Kalau dinotasiin itu bentuknya jadi A dalam kurung N kayak gini. N-nya sendiri ini adalah angka indeks kayak gitu. Untuk penulisan notasi dan nilainya jadinya kayak gini. A dalam kurung 0, karena untuk array itu dimulai semuanya itu dari 0, meskipun itu data pertama pasti dia dimulai dari 0. Terus habis itu sama dengan nilai dari data pertama yaitu 100. Terus yang kedua, data keduanya kan dibacanya 1. Nah, nilai dari data keduanya kan 200. Jadi di sini ditulisnya 200 kayak gitu. Proses ini berlaku sampai dengan tujuan dari angka yang diinginkan atau nilai yang diinginkan. Kayak gitu. Selanjutnya masuk ke array 1 dimensi. Untuk array 1 dimensi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bisa menggunakan blok var, ada juga yang bisa menggunakan blok begin. Untuk blok var di sini kita bisa lihat dari bentuk umumnya. Jadi kita tulis var, terus bawahnya kita kasih nama array, terus titik 2 array, kita kasih range-nya itu berapa yang mau kita masukin. Misal dari 1 sampai 10 atau berapa, terus habis itu of tipe data yang ingin dipakai dalam program itu. Contohnya kayak gini. Jadi ini var, terus habis itu kita tulis nama array-nya, terus kita ketik array, range-nya itu kalau di sini dia 1 sampai 7, terus dia menggunakan tipe data string kayak gitu. Untuk begin ke bawahnya ini merupakan statement yang akan digunakan dalam program tersebut. Selanjutnya di sini ada menggunakan cara blok begin. Itu kita lihat dari data dari bentuk umumnya. Di sini untuk variabelnya, dia juga sama menggunakan nama array, terus titik 2, kita ketik array of, terus habis itu langsung ke tipe datanya. Nah, bedanya di sini waktu pas begin kita itu kasih set length, terus habis itu kita masukin nama array dan panjangnya kayak gitu. Contohnya kayak gini. Misal di sini variabel kayak biasa kita masukin dulu variabel apa aja yang bakal dipakai di program tersebut. Habis itu kita masukin nama array, habis itu array of tipe data yang digunakan. Selanjutnya di begin kita masukin apa aja yang diperlukan. Di sini dia pakai listbox, terus habis itu dia di sini mengconvert dulu dari tipe data string ke tipe data integer. Soalnya nanti bakal dimasukin ke dalam text field edit 1 di sini. Selanjutnya, kalau misalnya statement di atas sudah selesai, kita bisa masukin set length, terus kita isi dengan nama array dan juga variabel yang berkesinambungan kayak gitu. Lanjut, di sini ada contoh program array 1 dimensi. Ini merupakan program sederhana untuk mengidentifikasi hari. Jadi hari berdasarkan angka kayak gitu. Contohnya kayak gini. Pertama itu kita buat dulu nama array-nya, terus habis itu kita ketikkan array, kita kasih range-nya atau panjangnya itu. Di sini dia isi 1 sampai 7. Terus habis itu dia pakai tipe data string. Nah, setelah itu dia di sini memberi keterangan dari nama-nama hari tersebut. Si dari 1 sampai 7 ini yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, selanjutnya di bawah itu dimasukin inputan sebagai variabelnya yang menggunakan tipe data integer. Selanjutnya di bawahnya lagi ada begin, itu dia menggunakan variabel inputan yang akan dikonvert dari string ke integer, lalu nanti akan diinput ke dalam text field edit 1 yang ada di sini kayak gitu. Selanjutnya di sini ada listbox. Listbox item add di sini berfungsi untuk mencatat apa aja yang akan dimasukkan ke dalam listbox ini. Di sini ada hari ke, nanti dia akan mencetak otomatis, terus habis itu integer to string inputan, nanti itu akan dipanggil dari sini, kayak gitu. Nanti panggil ke sini, terus habis itu adalah nanti akan mencetak otomatis dan hari inputan. Hari inputan nanti diambil dari sini. Kenapa? Karena ini nama arraynya itu adalah hari dan inputan ini merupakan panggilan dari inputan yang ada di sini, kayak gitu. Terus habis itu coba kita masukin logikanya ya. Misal di sini kan dimasukin hari ketiga. Karena di sininya dia 3, di inputannya dia 3, maka dia akan masuk ke dalam sini. Jadinya 3 juga. Terus habis itu kita lihat hari ketiga.
berdasarkan ini data di sini hari ketiga itu 1, 2, 3 Rabu. Berarti nanti yang muncul adalah Rabu kayak gitu. Selanjutnya di sini ada array 2 dimensi. Untuk array 2 dimensi ini bentuk umumnya untuk variabelnya itu dia menggunakan nama array, tapi untuk penulisannya di sini adalah array of array word gitu. Beda sama yang tadi di sini. Oke, lanjut. Untuk beginnya dia sama, masih pakai set length juga, cuma untuk penulisannya di sini dia menggunakan nama array, baris, kolom kayak gitu. Oke, di sini ada contoh program sederhana untuk array sendiri. Ini adalah program array 2 dimensi untuk penjumlahan sederhana. Bisa dilihat di sini dia sama ya. Dia pertama itu menggunakan nama array, terus array of word, terus habis itu di sini dia menggunakan variabel apa aja yang dia pakai dalam program tersebut, terus dia ketik integer sebagai tipe data yang dipakai dalam program itu. Selanjutnya begin dia masuk ke list box, karena di sini dipakai list box. Terus dia masuk ke baris, dia convert dulu tipe datanya itu dari string ke integer karena nanti akan dimasukkan ke dalam text field edit 2 yang ada di sini. Terus habis itu dia pakai lagi kolom. Terus habis itu dia convert lagi dari string ke integer. Habis itu nanti akan dimasukin text field ke dalam text field 4 ini, kayak gitu. Selanjutnya di sini dia langsung atur set length, terus habis itu dimasukin nama dari array-nya, terus habis itu baris sama kolom. Habis langkah ini selesai, di sini kita bisa memasukkan kondisi yang diinginkan. Di sini ada for to do. Dia pakai for to do untuk penjumlahan ini. Pertama, inisialisasi yang digunakan itu adalah i, terus habis itu i ini nanti akan disamadengankan dengan 0 to ke baris, jadi memasukkan dalam si baris ini kayak gitu. Terus habis itu langkah tersebut dilakukan juga dengan kolom, bedanya kalau kolom dia pakai inisialisasinya yang j kayak gitu. Selanjutnya masuk ke begin, terus di sini kita masuk ke perumusan cara pengerjaan dari si program ini. Kalau misalnya udah selesai inputannya, sekarang cara penjumlahannya dimasukin dalam sini. Jadi nama array, terus habis itu dimasukin atau dipanggil variabel i sama j, variabel baris kolom, sama dengan rumusnya adalah baris ditambah kolom kayak gitu. Selanjutnya di sini list box item add itu berfungsi untuk mencetak apa aja nanti yang keluar dari dalam list box. Terus habis itu di sini dia ketik elemen dalam kurung dipanggil dari inputan baris dan dipanggil juga inputan dari kolom, sama dengan nanti akan keluar inputan dari rumusan si array 2. Array 2 ini nama array-nya kayak gitu. Maka hasilnya seperti ini. Ini merupakan cetakan elemen, ini merupakan cetakan dari panggilan baris, ini cetakan dari panggilan kolom, ini merupakan cetakan dari panggilan array 2. Lanjut, di sini ada input box dan message box. Input box di sini berfungsi untuk menginput data menggunakan dialog box. Untuk bentuk umumnya, di sini kita bisa tulis input box, terus dalam kurung tanda petik 1 kita tulis keterangan apa aja yang kita mau, terus habis itu petik 1 tutup kurung sama titik koma. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Dalam input box itu dia memiliki text field tersendiri agar programmer atau kita bisa menuliskan inputan apa yang mau kita masukkan ke dalam program kita. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada message box, itu berfungsi untuk menampilkan pesan menggunakan dialog box. Bentuk umumnya kayak gini. Pertama di sini ada show message. Kalau misalnya kita mau ngasih pesan, jadi asal cetak aja kayak gitu. Bisa dengan cara ketik show message, terus habis itu dalam kurung tanda petik kita kasih pesannya aja. Atau kalau kita mau memanggil variabel, kita bisa ketik show message, terus habis itu kita kasih dalam kurung, kita panggil variabelnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada activity pertemuan ketiga. Untuk activity pertemuan ketiga, kalian diharuskan untuk membuat program sederhana menggerakkan icon. Iconnya itu bebas, tidak boleh sama. Untuk langkah-langkahnya bisa diikuti. Di sini sebelum kita masuk ke DLP, di sini saya udah kasih untuk codingannya dan keterangannya juga untuk latar warna, timer kiri, kanan, atas, bawah, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian bingung di video nggak bisa di pause, kalian bisa lihat di codingan sini aja. Oke, sekarang kita masuk ke DLP-nya. Oke, jadi sekarang udah masuk ke tampilan DLP-nya, terus coba kita buka filenya. Oke, ini adalah tampilannya untuk program hari ini. Pertama di sini kita ubah dulu from satunya, terus habis itu di sini kita pakai checkbox. Untuk checkbox sendiri itu lambangnya kayak gini.
Terus di sini kita pakai group box. Group box itu yang ini. Habis kalian pakai group box, kalian bisa masukin gambar dengan cara pergi ke additional ini, terus ke image. Kalian bisa klik di dalam group box. Habis itu kalian pergi ke sini. Di bagian name kalian bisa ubah namanya. Misal jadi Koko, terus habis itu picture-nya bisa kalian klik load. Kalian bisa pilih apa picture apa aja di sini, bebas. Misal saya pilih ini, open, terus oke. Nah, ini kan belum keluar. Di sini kita ke stretch, terus habis itu kita jadiin true. Kayak gitu. Jadi kan keluar. Kalau gambarnya udah selesai, selanjutnya kita bisa pilih radio button. Radio button itu di standar, terus di yang lingkaran hitam itu. Selanjutnya kita bisa ke timer. Untuk timer ada di sistem. Di sini kita bisa klik di mana aja untuk timer. Selanjutnya ada button. Untuk button ada di standar sama yang oke ini, kayak gitu. Nah, ini adalah atribut-atribut yang harus dipakai dalam program ini. Kalau udah buat, sekarang kita masuk ke dalam codingannya. Jadi pertama kita masuk ke codingan tema hitam dulu. Nah, di codingan tema hitam ini berfungsi untuk mengubah latar warna, latar belakangnya ini itu jadi warna apa gitu. Misal di sini dia itu pakai if else. Untuk langkah pertama di sini kan from 1, karena latar belakangnya ini kan from 1 ya namanya. Coba nih kita cek. Nih, namanya adalah from 1 kan. Jadi from 1.color, karena kita yang mau ubahnya itu color. Terus habis itu kita ubah CL black, jadi colornya warna hitam. Else atau pilihan yang lainnya itu bisa juga colornya diubah jadi white, kayak gitu. Jadi kalau kita klik, maka hasil sebenarnya itu dia akan jadi warna hitam nantinya. Coba kita jalanin. Kita klik di warna hitam, tapi pilihan lainnya adalah warna putih gitu. Kalau kalian mau ubah warnanya jadi warna lain juga bisa. Caranya tinggal kalian ubah aja di sini. Misal mau jadi warna merah, terus kita jalanin, kita klik jadi warna merah kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya habis tema hitam ini udah, sekarang kita masuk ke kecepatan biasa. Untuk di radio button, enggak. Sebelum ke radio button kita ke timer dulu. Nah, untuk timernya di sini jadi ada 4. 4 ini berdasarkan tombol yang ada di sini ya. Jadi di sini udah saya ubah namanya jadi down, dan itu untuk tombol down yang di sini. Terus habis itu di sini ada right untuk ke kanan. Selanjutnya ada up untuk ke atas. Yang terakhir ada left untuk ke kiri, kayak gitu. Untuk cara ngubahnya, kalian tinggal klik aja, nanti akan muncul di object inspectornya kayak gini. Di bagian nama kalian ubah jadi terserah apa yang mau kalian mau gitu. Kalau di sini saya pakainya down. Kalau bentuk aslinya itu timer 1, timer 2, timer 3 gitu. Oke, habis kalian klik timer ini, kalian akan masuk ke dalam codingan seperti ini. Nah, bentuk aslinya itu prosedur di form 1, terus timer 1, timer. Tapi karena namanya saya ganti down, jadi down timer di sini. Kayak gitu. Nah, down timer ini berarti kita akan mengubah waktu untuk button yang mengarah ke bawah dengan cara menggunakan if. Di sini if karena nama gambarnya yang saya pakai itu icon, saya ganti jadi icon. Jadi if icon.top, terus habis itu min 50, then icon.top,
terus titik 2 sama dengan icon top plus 10. Nah, plus 10 ini berfungsi untuk menggerakkan secara kebalikan. Jadi kan ini aslinya itu top. Kalau top di sini ketemu sama negatif, maka dia akan geraknya itu ke atas sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Tapi karena di sini top ke atas, tapi di sini nilainya adalah positif, maka akan digerakkan secara ke bawah, kayak gitu, kebalikannya. Oke, ini untuk yang down ya. Selanjutnya di sini yang ke arah kanan, prosedur T-form 1 right timer. Nah, di sini itu berfungsi untuk menggerakkan arah ikonnya itu ke kanan. Sama juga caranya ini menggunakan if juga. Bedanya untuk ikonnya di sini kita itu pakai left. Terus habis itu min 50 juga. Dan di sini kita juga menggunakan kebalikan karena bentuk aslinya itu ke kiri. Di sini kita kasih plus karena kita kan mau gerakinnya ke kanan kayak gitu. Soalnya kebalikan. Oke, untuk codingan kanannya udah selesai. Terus habis itu kita ke codingan up. Untuk up-nya di sini karena up itu namanya top ya ke atas. Jadinya di sini tetap pakai top. Terus habis itu topnya ini ketemunya sama negatif karena nanti arahnya dia bakal ke atas kayak gitu. Selanjutnya kalau topnya udah selesai, di sini ada arah ke kiri. Untuk arah ke kiri di sini kita pakai left lagi, tapi left ini ketemu sama min. Jadi sesuai dengan arah yang digunakan di sini kayak gitu. Nanti arahnya ke kiri. Oke, kalau dari codingan timernya udah selesai, kita bisa pindah ke codingan buttonnya. Untuk codingan buttonnya di sini juga ada yang saya ubah, ada yang belum saya ubah di sini. Ini masih button 3 sama masih button 4. Pertama kita dari button up dulu. Di sini cara pengerjaannya itu kita pakai timer.enable. Jadi aslinya ini kan left. Sebenarnya cara pengerjaan aslinya itu timer 1.enable terus titik 2 sama dengan false kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak ubah nama timernya, karena di sini nama timernya saya ubah, makanya sesuai dengan nama timer saya. Jadi left enable false, terus right enable false kayak gitu. Karena di sini saya itu mau naikin, jadi yang saya bikin kondisinya true itu cuma yang bagian up. Kalau codingan untuk topnya udah selesai, untuk naiknya udah selesai, kita ke codingan yang down. Untuk yang down di sini sama juga, cuma bagian down enable-nya itu saya jadiin true, yang lainnya false. Sama kayak left juga gitu, yang ke kirinya itu yang lainnya false, yang kanan juga, yang kanan doang yang true, yang lainnya false. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan radio button. Untuk codingnya kita klik aja. Untuk cara codingnya di sini, ini sesuai dengan nama timer kalian. Kalau misalnya punya saya kan tadi udah diganti nih, jadi left, right, up, down kayak gini. Kalau misalnya kalian belum diganti, nanti bentukannya itu timer 1, timer 2, timer 3. Kalau punya saya jadinya left, interval, terus habis itu 1000. Kalau kalian mungkin belum diganti, jadinya timer 1, interval, terus habis itu titik sama dengan 1000 kayak gitu. 1000 ini merupakan kecepatan dari si ikonnya tadi kayak gitu. Ikonnya itu mau secepat apa bergeraknya. Makin banyak nolnya, maka kecepatannya akan makin lambat. Kalau misalnya nol makin dikit, untuk nol ini itu menentukan kecepatan dari si icon itu bergeraknya nanti gimana. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam codingan yang kecepatan maksimumnya. Di sini sama juga, itu menggunakan timernya. Jadi timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, terus dot interval. Terus habis itu di sini dimasukin 100. Karena kan tadi untuk yang kapasitas lambatnya itu kan 1000. Makanya untuk kecepatan maksimumnya di sini kita pakai 100. Nah, selanjutnya kalau udah, kita bisa masuk ke dalam button yang stop. Untuk button stop sendiri, di sini dengan cara kita itu menonaktifkan button-button yang kita pakai gitu. Dengan cara dari timer-timer tadi, misal timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, atau kalian ganti nama timernya jadi left, right, up, down kayak gini, itu kita ubah semuanya jadi false.
kayak gitu. Nanti otomatis semuanya itu tombolnya akan berhenti atau nggak aktif. Oke, kalau udah selesai kalian ubah, selanjutnya kita ke exit, dan di exit ini kita tinggal ketik close aja, maka otomatis nanti waktu kita klik close, kita klik exitnya, maka kita akan keluar dari program yang udah kita buat. Contoh ya, yang pertama, sini kita jalanin lagi. Di sini kita naikin up, karena tadi kapasitasnya itu kan yang 1000 ya. Untuk kapasitas bergeraknya tadi itu kita pakainya yang 1000. Untuk yang biasa maka kecepatannya cuma segini, kayak gitu. Kalau kita naikin yang maksimal segini, dia bergerak lebih cepat karena tadi menggunakan interval 100. Oke. Terus untuk stop sendiri, dia berhenti karena semua tombol ini jadi nonaktif atau false menggunakan codingan yang tadi ini, kayak gitu. Untuk close sendiri, kita klik, maka otomatis langsung keluar dari programnya, karena tadi di codingannya sendiri kan langsung close. Oke, untuk penjelasan dari program pertemuan 3 ini cukup di sini aja. Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa kalian tanyain di Google Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.